Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Anak-anakku semuanya, santri SMKT Nusantara, marilah kita memuji Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita karena melaksanakan ibadah Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya serta umat yang di zaman. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa bahwasanya kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tidak terasa sekali, waktu cepat berlalu. Nah, maka kita di ujung bulan Ramadan ini ada dua perasaan. Yang pertama rasa sukacita dan yang kedua rasa duka cita. Kenapa seperti itu? Yang pertama rasa sukacitanya itu kita sudah menjalankan rangkaian ibadah Ramadan, sudah menjalankan semua aktivitas kita di bulan Ramadan sebaik mungkin, maka bersukacitalah dengan itu. Lalu yang kedua kita berduka cita di akhir bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena kita akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kenikmatan. Karena belum tentu ada jaminan kita bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan yang selanjutnya. Maka niatkanlah apa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan, baik keistiqomahan kita dalam beribadah, baik tuntunan ibadahnya, baik misalkan ilmu-ilmu yang kita kaji di bulan Ramadan, itu harus bersinambungan. Jangan sampai setelah Ramadan selesai pula semuanya. Ibadah berhenti, menuntut ilmu berhenti, qiyamul lail berhenti, sedekah berhenti dan lain sebagainya. Tidak, tapi harus berlanjut. Maka ini sesuai dengan firman Allah surah Al-Hasr ayat 5, surah ke-59 ayat ke-20. La yastawi, tidaklah sama atau pastilah berbeda ashabun nar wa ashabul jannah, penghuni neraka dengan penghuni surga. Ya, ini pasti berbeda sekali. Orang yang akan masuk surga, orang yang akan masuk neraka itu sangat berbeda sekali. Baik dari amalannya, baik dari kesehariannya, baik dari akhlaknya, itu pasti berbeda. Ya, maka kita ada di golongan yang mana? Ashabun nar, penghuni neraka, ashabul jannah, atau penghuni surga. Maka di ayat-ayatnya berbunyi ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang masuk menjadi golongan penghuni surga, humul faizun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung ini adalah orang yang sangat dispesialkan oleh Allah. Kenapa sangat dispesialkan oleh Allah? Karena orang yang beruntung ini akan dimanjakan oleh Allah di akhiratnya. Nah, ini seperti ungkapannya kalau kita mengakhiri di bulan Ramadan, kita sering mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aizin wal faizin, katanya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah,
Apa yang kita sampaikan itu apakah kita pahami? Minal aizin wal faizin. Nah, ini sama seperti ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Bahwasanya orang-orang yang sudah menyelesaikan ibadah Ramadan disebutnya adalah orang-orang yang faizun, adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa orang beruntung? Karena dia itu adalah orang yang mengkhususkan dirinya, menjadikan dirinya untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tidak lalai dalam ibadahnya, tidak susah dalam ibadahnya, giat ibadahnya. Kemudian orang-orang yang faizun ini adalah orang-orang yang kembali kepada fitrahnya. Nah, manusia ini adalah orang atau makhluk yang berasal dari fitrah. Apa fitrah itu? Yaitu suci, bersih. Maka kalau diumpamakan orang yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah adalah orang yang lahir dengan kondisi seperti kertas yang putih, kertas yang kosong. Maksudnya kosong di sini bukan tidak ada apa-apanya, tapi maksudnya adalah kosong, tidak punya dosa, bersih, tidak terkontaminasi dengan amalan-amalan buruk. Nah, maka kita yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, baik puasanya ataupun amal-amal yang lainnya, itu bisa kembali kepada kondisi fitrah. Bagaimana caranya? Tadi kita harus menjadi hamba Allah yang faizun, hamba Allah yang beruntung. Bagaimana cara mendapatkan keberuntungan? Ya, kita menjadi hamba yang bertakwa. Apa hamba yang bertakwa itu? Adalah hamba yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, maka ujung-ujungnya adalah orang yang bertakwa adalah orang yang faizun, orang yang beruntung. Orang yang faizun pasti masuk surga. Orang yang pasti masuk surga, dia adalah orang yang kembali dalam kondisi fitrah. Lalu ada ungkapan dari sahabat Nabi. Apakah kita bisa merasakan kefitrahan, kesucian, kebersihan, atau kita lebih mengenal, menandai kefitrahan kita itu dengan sebutan Id? Ya, di bulan Ramadan disebutnya dengan Idul Fitri. Nah, Idul Fitri kan 1 tahun sekali. Nah, sahabat Nabi ada yang mendefinisikan bahwasanya Id itu, Id artinya raya, itu bisa berlangsung sepanjang tahun, bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali, bisa setiap hari, tergantung orangnya. Nah, bagaimana kita merasakan itu seperti yang tadi disebutkan, yaitu kita menjaga kefitrahan kita. Jangan sampai kita sudah terbebas dari dosa setelah melaksanakan ibadah Ramadan, setelah Ramadan diisi lagi dengan dosa. Nanti berjumpa lagi dalam bulan Ramadan dihapus lagi, terus saja seperti itu. Jadi ibaratnya bulan Ramadan itu seperti mencuci diri dari dosa-dosa. Nah, itu adalah pemahaman yang salah. Jangan sampai kita sebelumnya memasuki bulan Ramadan dengan berlumur dosa. Aduh, banyak dosa lagi. Masuk bulan Ramadan teh. Bukankah Ramadan bulan yang suci? Maka hanya orang-orang yang suci lah yang bisa menikmati bulan Ramadan. Nah, di umumnya kan kita beranggapan seperti itu. Udah, di luar bulan Ramadan bebas, merdeka melakukan perbuatan dosa juga, karena ada bulan Ramadan ini. Ya, nanti dibersihkan lagi, fitrahkan kembali diri kita. Nanti setelah Ramadan kotorkan lagi dengan dosa-dosa, terus seperti itu. Nah, itu pemahaman yang salah.
Nah, maka setelah kita menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan, kita kembali dalam kondisi fitrah, kita harus menjaga kefitrahan kita. Yang sudah dididik di bulan Ramadan, sholat wajibnya tidak terputus, di luar bulan Ramadan terputus lagi. Maka itu yang kita jaga, kembali kepada fitrahnya, tetap sholat, jangan sampai belang beton. Sholatnya tepat waktu, tadarusnya jangan sampai tadarus di luar Ramadan saja, di luar bulan Ramadan tidak tadarus. Kajiannya jangan sampai di bulan Ramadan banyak kajian, setelah bulan Ramadan selesai tidak kajian lagi. Nah, maka Bapak hanya bisa menitipkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita terkait materi yang ada di pesantren Ramadan SMKTI Gunung Nusantara. Bapak harap itu semua berbekas untuk kalian. Jangan sampai itu hanya dinikmati oleh mata saja, ditonton saja videonya, setelah itu hilang. Tapi apa? Harus berbekas pada diri kalian, harus tertanam pada diri kalian. Materi-materi yang disampaikan kan sangat luar biasa materinya. Maka masa sih tidak ada yang berbekas ataupun di antara materi itu? Maka tanamkan dalam diri kalian apa yang sudah kalian dapatkan di pesantren Ramadan ini, itu harus berbekas. Jangan sampai guru-guru menyampaikan materi itu sia-sia, menyampaikan saja tapi tidak ada yang diamalkan satupun. Nah, maka amalkanlah apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Walaupun amalannya belum sempurna, tetapi kita sudah mencoba amalan itu. Maka insya Allah dengan niatan bahwasanya kita ini adalah fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, maka itu yang harus kita penuhi, sehingga ketika kita menyelesaikan bulan Ramadan ini, pendidikannya tidak hilang. Pendidikan Ramadan tidak hilang, bisa bersambung. Maka untuk mengakhiri materi Bapak pada pertemuan kali ini, Bapak doakan semoga kalian semua, anak-anakku santri SMKTI Gunung Nusantara, itu diberikan kemudahan dalam mengarungi kehidupan yang masih panjang, dengan ilmu yang diberikan, dengan pemahaman yang kalian punya. Insya Allah kalian hidup itu tidak akan bingung, pasti ada pegangannya. Nah, maka ilmu merupakan kunci, ya. Ilmu merupakan kunci dari kehidupan ini. Tanpa ilmu bisa dibilang kita tidak hidup. Apa yang mau kita lakukan tanpa ilmu? Maka terus menuntut ilmu, junjung tinggi ilmu setinggi mungkin. Insya Allah anak-anak tuh semuanya, ketika kita sudah mempunyai ilmu, bukan kita yang mengejar dunia, tetapi dunia yang mengejar kita. Tapi itu kuncinya, harus menguasai ilmu, ya. Dan tentu bukan ilmu agama saja, ilmu-ilmu yang lain, ya, itu harus kalian penuhi, terutama dari bahasa, ya. Bapak ingin ada santri SMKTI Gunung Nusantara itu mampu bisa dalam bahasa Inggrisnya, mampu dalam bahasa Arabnya, atau bahasa-bahasa yang lainnya, gitu. Jadi bahasa teh jangan dua, Sunda jeung Indonesia, bahasa asingnya bahasa apa tidak ada. Nah, maka santri SMK Garuda Nusantara harus ada yang mampu, yang mumpuni dalam menguasai bahasa asing, ya. Karena apa? Untuk berkomunikasi dengan orang lain tentu bahasa yang harus kita kuasai. Nah, kalian kan pasti punya cita-cita setelah lulus dari SMK ingin sekolah ke luar negeri. Cita-cita tinggi ingin sekolah ke luar negeri, misalkan ke Eropa. Bahasa Inggris tuh bisa, nah di ditu nak bahasa bahasa Sunda ngawulang, ya. Maka kuasai bahasa. Dengan menguasai bahasa, insya Allah ilmu akan kita kuasai. Nah, jadi kunci kehidupan adalah ilmu, kunci ilmu adalah bahasa. Maka insya Allah dengan niatan baik kita, pasti yang kembali kepada kita adalah hal-hal yang baik juga.
Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga yang disampaikan oleh Bapak itu berbekas untuk kalian semua, sehingga pendidikan di bulan Ramadan ini merupakan pendidikan yang berbekas, pendidikan yang bisa memotivasi kalian untuk terus semangat dalam belajar, semangat dalam beramal, semangat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, mulai dari akhlaknya harus dijaga, mulai dari akidahnya harus dikuatkan, mulai dari amalannya harus diistiqomahkan, sehingga santri SMK TIK Nusantara itu tidak lepas ya santrinya gitu. Baik, terima kasih untuk anak-anakku semua, santri semuanya. Semoga kita mendapatkan nikmat Allah dari bulan Ramadan ini, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Bapak cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang Bapak sampaikan itu berasal dari Bapak pribadi, dan yang benar itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.